Apa itu vintage? Vintage adalah singkatan dari Financial Technology, yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Definisi vintage atau financial technology atau teknologi finansial belum dituliskan dalam KBBI. Namun kata ini sering diucapkan terutama di dunia teknologi dan startup. Secara umum, vintage merupakan singkatan dari financial technology. Financial technology ini adalah sebuah inovasi dari perkembangan teknologi dalam dunia finansial. Awalnya, inovasi vintage terfokus dalam hal teknologi yang digunakan di back-end atau di balik sistem lembaga-lembaga finansial. Namun, seiring berjalannya waktu, inovasi vintage pun merambah ke pelanggan lembaga-lembaga finansial tersebut. Jadi, semua industri yang terjamah oleh lembaga finansial pun merasakan inovasi dari vintage, baik itu pelanggan bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer atau retail. Karena inovasi vintage sudah merambah retail atau pelanggan perseorangan, vintage juga dapat membantu sekaligus mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat untuk menjadi lebih praktis dan efektif. Vintage juga akan memudahkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Perkembangan vintage di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar vintage OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi vintage syariah. Vintage syariah merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Vintage Syariah Indonesia yang menaungi vintage syariah di Indonesia. Dasar hukum vintage di Indonesia. Penerapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum vintage adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat vintage adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama manfaat vintage adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Dan ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat vintage satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat vintage yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi,
mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Dan yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat vintage adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Cara kerja vintage. Vintage adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja vintage kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh vintage penyedia kredit elektronik. Cara kerja vintage penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta jaminan ke lembaga penjamin, simpanan atau LPS, dan Bank Indonesia atau BI, vintage akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah berdasarkan mandat vintage. Selanjutnya, vintage akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah vintage melaksanakan kegiatan operasionalnya. Jenis-jenis vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai inovasi produk vintage yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis vintage yang berkembang belakangan ini. 1. Peer-to-peer lending. Jenis pertama vintage ini adalah peer-to-peer lending. Jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh vintage ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap vintage ilegal seperti peminjaman online tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan Anda memilih pinjaman online yang legal. Daftar vintage OJK yang resmi bisa Anda simak di laman resmi OJK. 2. Crowdfunding. Crowdfunding adalah produk vintage sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tidak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Ketiga, e-wallet. Jenis vintage yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk vintage satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk vintage berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. 4. Microfinance. Keempat, jenis vintage adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan vintage yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyedia layanan finansial. 5. Payment gateway. Jenis kelima vintage adalah payment gateway. Payment gateway merupakan sistem vintage yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh vintage dalam payment gateway ini yakni PayPal. Keenam, investasi. Seiring berkembangnya vintage, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. 7. Bank digital. Jenis vintage yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking,
karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Salah satu contoh produk fintech berupa bank digital Indonesia adalah One Mobile. Meski dirilis oleh OCBC NISP, One Mobile adalah entitas digital yang berdiri sendiri dengan manajemen aset terpisah dari rekening non-digital. Kalau ingin tahu lebih jauh, Anda bisa coba pasang aplikasi One Mobile dari Play Store atau Apple Store dan bandingkan dengan rekening OCBC NISP biasa. Evolusi sistem keuangan berbasis teknologi. Indonesia mulai dibanjiri dengan fintech atau financial teknologi. Teknologi finansial yang hadir di Indonesia juga bermacam-macam, mulai dari produk dalam negeri hingga produk luar yang masuk ke dalam negeri. Fintech adalah salah satu jenis industri baru yang mulai digandrungi di Indonesia. Kata fintech mulai sering mengemuka seiring dengan makin banyaknya startup berbasis finansial teknologi. Sesuai dengan namanya, startup ini menyediakan jasa keuangan. Pemerintah Indonesia juga turut mendukung adanya startup finance karena dipercaya dapat meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada akses terhadap lembaga keuangan. Peningkatan inklusi keuangan berarti adanya peningkatan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akun perbankan. Berkat penggunaan teknologi, hanya dengan jaringan internet dan gawai, masyarakat di desa-desa terpencil pun dapat menjangkau layanan keuangan. Pada 2019 ini, Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DKNI menargetkan 75% inklusi keuangan. Itulah kenapa pemerintah Indonesia menyusun kebijakan inklusi keuangan demi menarget masyarakat yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Bagi masyarakat yang telah memiliki akses perbankan pun, fintech tetap memberikan kemudahan. Masyarakat makin mudah melakukan transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang awalnya dilakukan dengan cash atau menggunakan kartu debit atau kredit, sekarang bisa dilakukan dengan tap QR kode menggunakan gawai. Transaksi pembayaran, transfer uang, penggalangan dana, pinjaman hingga pengelolaan investasi pun bisa dilakukan dengan mudah dan praktis menggunakan teknologi. Manfaat penggunaan fintech. Penggunaan finansial teknologi memberikan dampak positif dan kemudahan pada aspek kehidupan. Dengan adanya teknologi keuangan, bukan hanya keamanan, namun juga kemudahan dalam bertransaksi dan juga layanan keuangan lainnya. Lantas, apa saja manfaat penggunaan teknologi keuangan? Pertama, kemudahan layanan finansial. Penggunaan teknologi finansial memungkinkan Anda melakukan beragam kemudahan layanan finansial seperti membayar tagihan seperti BPJS, listrik, dan internet juga bisa dilakukan dalam genggaman. Selain itu, berbelanja hingga transaksi lainnya kini juga dapat dilakukan tanpa harus ke mesin ATM atau tel dan bisa dilakukan hanya menggunakan smartphone. Dengan adanya finansial teknologi, konektivitas dan alternatif pembayaran juga bisa dilakukan dengan mudah dan dapat membangkitkan bisnis kolaboratif. Contohnya di beberapa gerai mitra kerjasama seperti minimarket. Selain itu, teknologi finansial memungkinkan Anda berbelanja kemanapun tanpa harus membawa dompet, di mana hal ini tidak akan bisa dilakukan jika fintech tidak tercipta. Yang kedua, membantu UKM atau startup mendapatkan modal. Memang selama ini UKM atau startup bisa mendapatkan modal usaha dengan melakukan pinjaman kepada bank. Namun pinjaman ke bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi dan seringkali memberatkan pelaku usaha. Dengan adanya teknologi finansial seperti jenis peer-to-peer lending, pelaku UMKM dengan mudah mendapatkan pinjaman dari investor. Bunga yang dibebankan juga lebih rendah dibanding dengan pinjaman bank. Selain itu, kemudahan akses yang diberikan dan juga regulasi yang diawasi langsung oleh pemerintah pada teknologi finansial membuat pinjaman yang dilakukan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan
pertumbuhan inklusi keuangan. Inklusi keuangan pada dasarnya mengacu pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan. Beberapa contoh jasa keuangan yang dimaksud meliputi semua jenis layanan perbankan dan juga asuransi. Pada tahun 2019, Dewan Nasional Keuangan Inklusif menargetkan 75% inklusi keuangan. Namun hingga saat ini, target yang baru tercapai hanya menyentuh angka 49%. Itulah kenapa pemerintah Indonesia menyusun kebijakan inklusi keuangan demi menyasar masyarakat yang berada di piramida ekonomi terbawah. Financial technology adalah alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan tersebut. Umumnya, layanan fintech berbasis online dan dapat diakses dimanapun selama penggunanya memiliki jaringan internet. Hal ini sejalan dengan pilar ketiga dari pengembangan inklusi keuangan di Indonesia, yaitu layanan keuangan digital inovatif. Pengertian bank umum. Apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional ataupun juga berlandaskan nilai-nilai syariah. Tugas bank umum dalam menjalankan kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, serta menerima pembayaran. Pengertian bank umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Jenis-jenis bank umum. Bank umum terbagi ke dalam dua jenis berdasarkan kemampuannya menyediakan jasa kepada masyarakat, yakni dari segi modal serta kualitas pelayanan, lalu jumlah produknya. Pembagian ini disebut juga berdasarkan status atau kedudukan bank tersebut. Berikut jenis-jenis bank umum adalah 1. Bank devisa. Jenis-jenis bank umum yang pertama adalah bank devisa. Bank devisa adalah bank yang telah disetujui atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Oleh karena itu, bank devisa memiliki kelebihan, yakni bisa menawarkan produk atau jasa berkaitan dengan mata uang asing. Misalnya melakukan transfer uang ke luar negeri, jual beli valuta asing, serta transaksi ekspor impor. Kedua, bank non-devisa. Berikutnya adalah bank non-devisa. Bank non-devisa adalah jenis bank yang belum memiliki izin menjalankan transaksi sebagai bank devisa, sehingga terbatas dalam lingkup transaksinya. Karena belum memiliki izin, produk atau layanan dari bank non-devisa tidak dapat berkaitan dengan luar negeri. Atau dengan kata lain, nasabah tidak bisa melakukan transaksi ekspor impor, transfer uang ke luar negeri, jual beli valuta asing, dan layanan bank devisa lainnya. Fungsi dan tugas bank umum. Bank umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga perannya dalam kehidupan masyarakat adalah penting. Fungsi dan tugas bank umum diantaranya adalah: yang pertama, mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral. Kedua, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat. Ketiga, menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran. Keempat, membantu dalam transaksi internasional. Kelima, jasa-jasa lainnya. Kegiatan bank umum. Dalam operasionalnya, bank umum memiliki beberapa kegiatan usaha. Terdapat beberapa kegiatan umum yang dijalankan oleh bank lain, serta kegiatan khusus di mana dilakukan hanya oleh bank umum saja. Berikut kegiatan bank umum adalah: 1. Menghimpun dana dari nasabah. Fungsi utama yang dijalankan sebagai kegiatan bank umum adalah menghimpun dana nasabah. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, sertifikat, deposito, deposito berjangka, serta bentuk-bentuk lainnya. Kedua, tempat penyimpanan dana dan barang berharga. Salah satu tugas bank umum adalah sebagai tempat menyimpan dana serta barang berharga milik nasabah.
Bank umum adalah penyedia layanan tempat aman untuk menjaga aset-aset berharga masyarakat berbentuk dana dan barang lainnya seperti surat penting. Ketiga, memberikan layanan kredit. Kegiatan bank umum berikutnya juga merupakan produk bank umum adalah layanan kredit. Bank umum memberikan kredit untuk nasabah dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Keempat, memindahkan dana nasabah. Dalam mengelola dana yang dimiliki, bank umum memiliki kegiatan pemindahan dana. Hal ini dilakukan baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri. Perbedaan bank umum, BPR, dan bank sentral. Sistem perbankan di Indonesia membagi bank ke dalam 3 jenis menurut fungsinya, yaitu bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Berikut perbedaan bank umum dan BPR serta perbedaan bank sentral dan bank umum. Secara prinsip, jenis-jenis bank tersebut memiliki kesamaan tujuan, yakni sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Nasabah menggunakan layanan bank yang tersedia untuk kebutuhan finansialnya, seperti menyimpan atau meminjam dana. Namun, kegiatan usaha serta produk dari bank umum dan bank sentral serta BPR berbeda. Pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah bank inti di sistem perekonomian suatu negara, serta memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang terikat dengan undang-undang. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah serta kebijakan moneter lainnya. Secara umum, perbedaan bank sentral dari bank umum adalah keterlibatannya karena lembaga tersebut tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, melainkan lebih berfokus sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam sektor moneter. Berikutnya adalah perbedaan bank umum dan BPR. Perbedaan di antara keduanya, pertama, terletak pada jangkauan kegiatan usaha, di mana BPR lebih sempit daripada jangkauan kegiatan bank umum. Nasabah BPR terbatas pada tingkat provinsi, sedangkan bank umum sampai tingkat internasional. BPR juga tidak memberi jasa seperti cek dan bilet giro. Perbedaan lainnya adalah BPR hanya boleh dimiliki warga negara Indonesia atau pemerintah daerah, sedangkan bank umum boleh dimiliki pihak asing dan beroperasi di Indonesia. Contoh bank umum. Terdapat sejumlah contoh bank umum di Indonesia, baik devisa maupun non-devisa. Salah satu contoh bank umum yang terpercaya adalah Bank OCBC NISP, merupakan bank terkemuka di Indonesia dan telah diberi kepercayaan menjadi bank devisa sejak tahun 1990. Manajemen bank umum. Pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi dan usaha bank umum. Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menciptakan uang. Yang ketiga, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang keempat, menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Usaha bank umum. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 4. Membeli
menjual atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. 6. Menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 10. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 12. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 13. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 14. Melakukan kegiatan lain, misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi, dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Sasaran manajemen bank umum. Sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sasaran manajemen bank jangka pendek antara lain pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter, di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran, dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Sasaran pokok manajemen bank pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan nilai investasi dari pemilik bank. Untuk mencapai sasaran tersebut, manajemen bank harus memperhatikan beberapa hal dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban sebagai berikut. Mengelola likuiditasnya, memperkecil risiko dengan mengalokasikan dananya pada aset yang berisiko rendah atau melakukan diversifikasi, memperoleh dana dengan biaya rendah, menentukan jumlah model yang harus dipertahankan, dan meningkatkan modal sesuai kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Faktor internal. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam bank yang mempengaruhi manajemen bank antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank, yaitu struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan atau perencanaan, budaya kerja perusahaan, filosofi dan gaya manajemen konservatif atau agresif, strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen bank meliputi faktor di luar kendali bank, yaitu kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, sekuritasi, treasury management, globalisasi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, perkembangan teknologi, inovasi instrumen keuangan. Risiko usaha bank. Risiko usaha atau bisnis risk bank merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima
Pendapatan akan hal ini adalah keuntungan bank. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi, dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang tinggi. Risiko usaha bank antara lain risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan, risiko fidusia, risiko tingkat bunga, risiko solvensi, risiko valuta asing, dan risiko persaingan. Neraca bank. Neraca bank yaitu daftar yang memuat mengenai kekayaan atau aset, kewajiban, dan modal bank. Sebagaimana halnya dengan neraca perusahaan, neraca bank juga merupakan persamaan dari total aset sama dengan kewajiban tambah modal. Neraca bank menggambarkan sumber-sumber dana dan penggunaan dana bank. Bank mendapat dana dengan cara menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka. Kemudian mengalokasikannya dengan memberi pinjaman atau membeli surat-surat. Aktiva. Sisi neraca ini mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Penggunaan dana bank dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Di samping itu, kegiatan pengalokasian dana tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur dan mengawasi bank. Jenis-jenis aktiva yaitu alat likuid, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan penyertaan, biaya dibayar di muka, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, aktiva lain-lain. Kewajiban dan ekuitas. Sisi kewajiban dan ekuitas atau pasifa neraca bank mencerminkan kegiatan penghimpunan dana yang berbagai dari berbagai sumber. Dana bank pada dasarnya berasal dari masyarakat atau pihak ketiga dan modal bank itu sendiri atau ekuitas. Urutan-urutan neraca bank di sisi pasifa ini menurut format yang ditetapkan Bank Indonesia adalah giro, kewajiban segera lainnya, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, ekuitas. Permodalan bank. Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasional bank atau operasi bank. Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga capital adequacy ratio yang saat ini besarnya 4% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Jumlah dan teknik penghitungan modal tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan sebelum terjadi krisis moneter tahun 1997 sebesar 8%. Angka ini merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional. Fungsi modal bank. Modal bank sekurang-kurangnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengawanan, dan pengaturan. Keseluruhan fungsi modal bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Memberikan perlindungan kepada nasabah. B. Mencegah terjadinya kejatuhan bank. C. Memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris. D. Memenuhi ketentuan permodalan minimum. E. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. F. Menutupi kerugian aktiva produktif bank. G. Sebagai indikator kekayaan bank. H. Meningkatkan efisiensi operasional bank.
Pengaruh jumlah modal terhadap perolehan keuntungan bank. Jumlah modal bank mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dapat digunakan berbagai ukuran, antara lain adalah rasio, return on asset, dan return on equity. Return on asset. Rasio ini memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Return on asset dapat diperoleh dengan menggunakan rasio berikut. Return on asset sama dengan laba setelah pajak. Return on equity. Pemilik bank lebih tertarik pada seberapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan. Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dilihat dari kepentingan pemilik. Digunakan rasio return on equity, yaitu return on equity sama dengan laba setelah pajak. Rasio permodalan bank. Beberapa rasio yang umum digunakan untuk menilai kemampuan dan kecukupan modal bank adalah sebagai berikut. Rasio modal terhadap pihak ketiga, rasio modal terhadap total aset berisiko, rasio modal terhadap total aset, rasio kredit terhadap modal. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kebutuhan modal bank antara lain kualitas dan integritas manajemen, likuiditas, kualitas aktiva, laba yang ditahan, pembebanan biaya, struktur sumber dana, kualitas prosedur operasi, ketentuan pemodalan minimum, kebijakan pemupukan modal dan pembagian dividen. Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. Adapun komponen dari dana bersih tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, cadangan yang dibentuk oleh kantor cabang Indonesia yang berasal dari laba setelah pajak, baik berupa cadangan modal, cadangan umum, dan cadangan tujuan. Kedua, penyisihan penghapusan aktiva produktif. Ketiga, cadangan revaluasi aktiva tetap. Keempat, laba yang ditahan. 5, laba tahun lalu. Keenam, laba tahun berjalan. Ketujuh, selisih antara penerimaan dalam segala bentuk di luar butir A, di luar poin A atau di luar poin 1-6 dari kantor pusat dan atau kantor-kantor cabang bank di luar Indonesia kepada kantor cabangnya di Indonesia dengan penempatan dana dalam segala bentuk di luar poin 1-6 dari kantor cabang di Indonesia kepada kantor pusat atau kantor cabangnya di luar Indonesia. Kewajiban penyediaan modal minimum. Kewajiban penyediaan modal minimum bank menurut Pak Mei 29 1993 didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, yaitu aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administrasi, sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingent atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Mobilisasi dana bank. Faktor-faktor keberhasilan mobilisasi dana. Keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan dana atau mobilisasi dana ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain A. Kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi kemampuan bank menghimpun dan dari berbagai sumber, terutama dari masyarakat atau institusi. B. Ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama. C. Keamanan, yaitu jaminan keamanan oleh bank atas dana nasabah. D. Ketepatan waktu,
yaitu pengembalian simpanan nasabah yang harus selalu tepat waktu. E. Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel. F. Pengelolaan dana bank yang berhati-hati. Risiko mobilisasi dana. A. Risiko likuiditas. Adanya kemungkinan deposan atau debitur menarik dananya dari bank. Risiko penarikan dana tersebut berbeda antara masing-masing jenis sumber dana. Giro memiliki likuiditas yang lebih tinggi karena sifat sumber dana ini sangat labil karena dapat ditarik kapan saja, sehingga bank harus dapat memproyeksi kebutuhan likuiditasnya untuk memenuhi penarikan nasabah giro. Sementara deposito berjangka, risikonya relatif lebih rendah karena bank dapat memproyeksikan kapan likuiditas dibutuhkan untuk memenuhi penarikan deposito berjangka yang telah jatuh tempo. B. Risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga yang dikaitkan dengan sumber dana bank sangat tergantung pada tingkat bunga dari aset yang dibiayai dengan dana. C. Interaksi dengan risiko kredit. Sumber dana bank pada dasarnya tidak memiliki pengaruh langsung atau risiko kredit, karena deposan atau kreditor menanggung risiko kemungkinan bank tidak membayarkan kembali dana mereka. Namun ada dua dampak tidak langsung yang mungkin dapat terjadi. Pertama, biaya dana yang mahal dapat menjadi efek samping bagi kekhawatiran deposan mengenai kemampuan bank mengembalikan dananya pada saat ditarik atau saat jatuh tempo. Kedua, apabila bank memiliki dana yang tinggi, hal ini secara langsung akan meningkatkan risiko kreditnya dalam usahanya untuk mempertahankan margin. D. Interaksi dengan risiko modal. Sumber dana bank memiliki dampak langsung terhadap risiko modal dan leverage bank. Biaya modal bank melebihi biaya simpanan dan pinjamannya karena disebabkan oleh besarnya ketidakpastian dikaitkan dengan return on equity, sehingga bank mungkin merendahkan dananya dengan meningkatkan leverage-nya. Risiko modal ini juga menyebabkan kemungkinan dibatasinya kegiatan usaha bank seperti pembukaan cabang baru. Sumber-sumber dana bank. Giro, sering juga disebut checking account, adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindabukukan. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Deposit on call sering juga disebut dengan deposito harian, yaitu simpanan pihak ketiga kepada bank Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Pasar uang antar bank. Sumber dana melalui pasar uang antar bank atau interbank call money market, sering pula disingkat dengan call money, merupakan sumber yang paling cepat untuk memperoleh dana bagi bank. Sumber dana ini sering digunakan bagi bank-bank yang sedang mengalami kekalahan clearing, yaitu suatu keadaan di mana jumlah tagihan yang masuk lebih besar daripada tagihan keluar. Pinjaman antar bank. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, bank dapat pula melakukan pinjaman dari bank lainnya untuk jangka waktu pendek maupun menengah. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan modal kerjanya, atau bank bisa juga melakukan kerjasama antar bank dalam bidang pembiayaan bersama. Repurchase agreement. Bank untuk memenuhi kebutuhan dananya dapat melakukan transaksi repurchase agreement. Adalah suatu transaksi jual beli surat-surat berharga dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
dan dengan harga yang telah ditetapkan. Setor jaminan adalah dana yang diterima bank dari nasabah dalam rangka pemberian jasa-jasa perbankan. Dana transfer. Dana yang ditransfer oleh nasabah melalui bank merupakan sumber dana sepanjang dana tersebut masih mengendap di bank dan belum diambil atau belum ada pemindah bukuan. Dana ini hanya akan mengendap di bank untuk jangka waktu yang singkat. Obligasi. Bank-bank dapat melakukan mobilisasi dana melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi. Obligasi pada dasarnya merupakan bukti utang dari emitmen yang dijamin dengan agunan berupa harta kekayaan milik emitmen dan atau pihak ketiga yang menanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Kredit likuiditas Bank Indonesia. Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh BI kepada bank yang membutuhkan dana guna memenuhi penarikan-penarikan yang dilakukan oleh nasabah. Pemberian kredit likuiditas ini berkaitan dengan fungsi BI sebagai bankers bank. Kredit likuiditas dapat pula diberikan kepada bank guna pembiayaan suatu sektor yang diprioritaskan pemerintah. Diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari pemegang. Biaya dana bank. Biaya dana merupakan biaya terbesar dari total biaya operasional bank. Keberhasilan bank menekan biaya dananya akan memperbaiki net interest margin. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan untuk menghitung biaya dananya. Menurut George Hempel, 1994, ada beberapa alasan kenapa bank perlu menghitung biaya dana yang digunakannya. Yang pertama, bank mencari kombinasi sumber dana dengan biaya terendah yang tersedia di pasar. Kedua, perhitungan biaya dana yang akurat penting untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh aktivitas produktifnya. C. Jenis sumber dana yang dihimpun bank, penggunaannya memiliki dampak terhadap risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, dan risiko modal bank. Besarnya biaya dana bank dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain struktur sumber dana yang dikelola bank, tingkat bunga yang diberikan kepada deposan, ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Perhitungan biaya dana. Pengertian biaya dana sering dicampurkan dengan istilah cost of fund, cost loanable fund, cost of money. Ketiga istilah ini sebenarnya memiliki perbedaan satu sama lain. Cost of fund dimaksudkan sebagai biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan besarnya ketentuan cadangan likuiditas wajib atau reserve requirement. Sedangkan cost loanable fund adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan reserve requirement. Ketentuan reserve requirement ini dinyatakan dalam presentasi tertentu dari jumlah dana yang diterima dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Konsep perhitungan biaya dana bank. Konsep yang dapat digunakan untuk menghitung biaya dana yang dihimpun bank menurut George Hempel 1994 adalah sebagai berikut. Konsep biaya dana rata-rata historis. Konsep ini menitik beratkan pada perhitungan biaya dana rata-rata tertimbang yang dihimpun bank pada waktu sebelumnya. Biaya dana rata-rata diperoleh dengan mengalihkan jumlah dana dengan tingkat masing-masing sumber dana. Konsep biaya dana rata-rata terimbang. Perhitungan biaya dana menurut konsep biaya dana rata-rata terimbang dilakukan dengan cara menghitung biaya dana masing-masing jumlah dana yang berbiaya untuk mengetahui besarnya tingkat bunga efektif
yaitu tingkat bunga setelah memperhitungkan ketentuan reserve requirement. Konsep biaya dana marginal. Pada dasarnya konsep ini menyatakan bahwa bank akan menggunakan biaya marginalnya, yaitu biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan tambahan dana dan memperoleh keuntungan yang dapat diterima atas penambahan aset yang dibiayai dengan dana yang diperoleh tersebut. Penentuan tingkat bunga kredit, cost of liable fund, spread, biaya overhead, premi risiko. Penggunaan dana bank. 1. Prioritas penggunaan dana, cadangan primer, cadangan sekunder. 2. Penggunaan dana menurut sifat aktiva, aktiva tidak produktif, aktiva produktif. Jasa-jasa bank. A. Clearing, B. Inkaso, C. Letter of credit, D. Bank garansi, E. Transfer. Pengertian tentang bank syariah. Dalam dunia perbankan, saat ini Anda tentu mengenal bank syariah. Secara fungsi, bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengundang garar, masyir, riba, salim, dan objek yang haram, sebagai mana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penanggung jawab bank syariah dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Tetap teguh dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga dipandang sebagai sisi kekuatan dari bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariat terhadap suatu produk perbankan. Ketetapan tersebut juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
yang menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Jenis bank syariah. Perlu diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Pertama adalah bank umum syariah, dari yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Dalam hal ini adalah penerimaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dana yang diterima tersebut nantinya bisa disalurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk keperluan sosial. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memiliki fungsi sosial tersebut. Penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, bank umum syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat syariah, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Penyaluran dana. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak pada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Selain itu, pembiayaan yang boleh dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli serta pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Untuk produk perbankan sendiri, bank pembiayaan rakyat syariah menawarkan simpanan berupa tabungan dan juga investasi dalam bentuk deposito. Manfaat yang bisa dirasakan oleh nasabah harus didapatkan melalui akad wadihah dan mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, ada 4 fungsi perbankan syariah, yakni Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. 3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.